pegawai ya di lingkungan apa ini? Dinas PUPR. Yang sangat saya hormati, kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmatnya. Salawat dan salam atas Rasulullah tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fardu kifayah itu artinya kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok orang ya. Kalau fardu ain kan berarti ya setiap orang wajib ya, misalnya sholat. Jadi fardu kifayah itu ada banyak, misalnya mendirikan sekolah. Tidak semua orang satu-satu harus mendirikan sekolah. Ya sekelompok orang lah mendirikan sekolah, mendirikan masjid. Nah, itu fardu kifayah juga. Termasuk fardu kifayah jenazah. Ya, sekelompok orang melaksanakan satu kampung Allah gugurkan dari dosa. Betapa mulia ini sekelompok orang ya. Saya kemarin memandikan jenazah di Peru ya. Jam 2 kami 3 orang memandikan jenazah dengan berharap ya seperti itu, kalau tidak ada yang layan ini satu kampung akan berdosa karena baunya mulai menyebar, menzolimi orang lain. Nah disitulah timbul fitnah dan sebagainya berakibat dosa. Nah betapa mulia ini sekelompok orang. Tetapi di dalam fikih itu sebenarnya yang paling bagus untuk melaksanakan fardu kifayah jenazah adalah qorib. Qorib itu adalah orang terdekat. Betapa malunya contoh orang tua ke orang lain yang lihat-lihat gitu. Jadi ini sebenarnya fardu kifayah ini, pelatihan yang saya berikan ini memberikan pemahaman seperti ini kepada semua orang ya. Bukan teman-teman Anda akan jadi petugas fardu kifayah di mana-mana, tidak. Minimalnya bermanfaat untuk keluarga sendiri. Kita bisa bayangkan ya, contoh orang tua yang mandikan orang dari kecil, lalu dia meninggal, dia bareng orang kasih ke orang lain. Malu dia kalau dia ada tato, ya, dia ada luka misalnya, malu dia kalau dia boleh bicara, bukan main dengan ya. Dari kecil kita kasih mandi, sekarang kita meninggal, orang lain yang kasih mandi. Nah, sehingga fardu kifayah jenazah itu sangat penting, bekal kepada kita semua keluarga apabila ada di sekitar lingkungan kita yang meninggal, sehingga akan datang satu masa kita tidak lagi sesedikit panggil imam, pegawai syara dan sebagainya. Ya karena kewajiban itu adalah pada qorib, orang-orang terdekat. Cuma kita kan mau praktis-praktis saja ya. Kadang-kadang tidak memahami ada aib-aib yang harus kita lindungi ya. Itu yang saya berikan pemahaman yang pertama sebagai motivasi ya. Biasa kalau saya kasih pelatihan saya anggaplah bab 1 lah itu sebagai motivasi. Alangkah senangnya sampai keluarga dekat, kakak, adik ya. Oh enggak malu dia karena yang ada semandi dia, yang lihat dia adalah qorib. Ya seperti itu, katakanlah disebut muhrim ya, sampai adik atau orang yang kasih mandi berganti ya, senang dia, tidak malu dia begitu kan. Tapi kalau orang lain kasihan, aduh betapa malunya saya dan keluarga tinggalkan saya sendiri, orang yang mandikan. Jadi itu sebagai motivasi kenapa orang harus belajar fardu kifayah jenazah. Yang jelas orang punya orang tua, kalaupun sudah meninggal pasti punya kakak adik, pasti punya anak dan sebagainya, atau orang-orang yang dekat gitu ya. Sehingga ketika orang dapat pengetahuan ini ya setidaknya lah katakanlah 50% lah dari proses itu orang bisa ambil bagian ya. Apalagi motivasi yang lain, kata Rasulullah, man ghasal mayit faqatama alaihi fayakrullah arba'ina marrah. Orang-orang yang mandikan jenazah itu ketika mereka kerja, dompet dosa Allah ampuni 40 kali. Jadi orang yang kalau dengar ada duka, orang cepat-cepat datang. Ini sarana pengampunan dosa. Orang ada bersihkan dia, ya orang juga kotor, Allah akan bersihkan. Orang tutup auratnya, ya orang juga ada aurat, ada masih ada, Allah juga
tutup. Ya, jadi orang-orang yang ada bakar jenazah itu, sementara itu Allah sedang hapus dosa sampai diulang 40 kali. Ya, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menangani jenazah. Teman-teman, kalau orang sakit orang tidak bantu, orang sakit masih bisa jalan, gitu, ya. Tapi orang mati kasihan tidak bisa apa-apa. Atau orang jangan terbiasa begini ya, nanti piring sebersih orang datang. Kadang-kadang ada duka, ambilnya paling nyaman sekali. Ya sudah, nanti acara terakhir sampai di masjid juga cuma berdiri di luar, tidak mau sumbang lagi sholat. Coba terbalik, orang meninggal, ya, orang meninggal, orang lambat-lambat tadi, nanti di musim mati sudah mulai bau, orang sudah benci, sudah tak mau mendekat, gitu ya. Tidak ada lagi orang yang sholat itu orang. Jadi minimal orang ketika ada jenazah itu minimal aja bayangkan besok-besok kalau terjadi pada orang. Minimal banyak orang yang mau waktu-waktu bantu, karena orang mati itu kalau tidak dibantu dia tidak bisa apa-apa. Jadi ini filosofi kalau dari Fardhu Kifayah seperti itu. Ada satu saat orang butuh bantuan orang lain, itu satu, ya. Paling kalau orang meninggal tidak mungkin ada jenazah mandi sendiri, ya. Ada dia aja bergaul kan, mandi sendiri itu cuma di YouTube, ya. Ada jenazah dia mandi sendiri, kok dia guntingkan kapan sendiri, ya. Dia juga bikin kapan sendiri, dia pakai sendiri, dia bayar sendiri, gali kubur sendiri, kok tidur sendiri, tidak ada, ya. Ada satu saat kita butuh bantuan orang lain, ya. Fardhu Kifayah, orang bersihkan aibnya, Allah juga bersihkan orang, ya, aib kotor-kotor, orang tutup auranya dan sebagainya. Jadi ini sebagai motivasi ketika orang hari ini sudah umur sekian, dari kecil tidak pernah mau, paling udah duka sudah di belakang-belakang. Bayangkan kalau orang yang meninggal, kok orang juga berpikir begitu, tak mau jo misalnya. Jadi orang harus mengambil bagian hal-hal yang rumit-rumit, susah itu. Saya menjelaskan saja ringan-ringan, ya, walaupun sebentar. Teman-teman akan mengalami dua hal. Satu yang namanya ketakutan, itu pasti ada. Ada yang pulang dari sini sudah dia kurang menatap begini terus, ya. Terpengaruh dengan hal-hal itu, ya. Dia kurang tanpa diam. Kedua, jijik. Itu dua hal yang membuat orang selama ini tidak pernah mendekat ke Fardhu Kifayah, ya. Jadi itu orang-orang yang kerja Fardhu Kifayah itu dia tidak nyaman itu. Orang tidak enak. Saya kemarin dikasih handskun, saya bilang sepanjang saya mandikan jenazah saya tidak pernah pakai handskun, ya. Kedua, tidak pernah pakai masker karena menjaga perasaan keluarga. Kecuali orang yang pakai handskun, ya silakan, karena apa, kita bekerja itu semua perasaan itu main. Dia sudah bau ya kita tenang saja karena jaga perasaan keluarga, ya. Tangan kita membersihkan badannya, ya kita, supaya keluarga lihat orang udah semandi ini ikhlas, ya. Jadi biar kita gosok-gosok kayak ini, saya kasih lihat ke keluarga, lihat dengan tangan saya bersihkan. Kecuali nanti di proses cebok kita melapis dengan kain, ya. Itu hal yang paling tidak disukai oleh semua pekerja Fardhu Kifayah adalah di istinja, ya, karena kita akan mengambil kotorannya, ya, seperti itu. Jadi jangan membayangkan Fardhu Kifayah ini enak-enak atau tidak, ya. Fardhu Kifayah jenazah itu enak semua, ya. Yang jelas mengalami dehidrasi, ya. Kemarin saya Riki terus duka karena harus pulang, itu baju itu sudah pasti basah dengan keringat, karena kerja Fardhu Kifayah itu melibatkan semua gerakan, duduk, berdiri, jongkok. Bayangkan dari gunting kain, dulu baku-baku angkat jenazah, ya sudah, kalau jenazah kalau dia berat begini misalnya, ya. Jadi memang patah-patah tuh pinggang, tuh. Karena orang yang meninggal itu beratnya akan berkali-kali lipat. Nah, kalau dia hidup kan dia bisa begini, tapi kalau orang meninggal dia lebih karena kaku, ya. Itulah orang surya purga harus kasihan 4 orang. Jadi sebagai motivasi bahwa ada sarana orang pedosa Allah gugurkan. Itulah ketika dengar ada orang meninggal, kita mau bantu.
Dia cuma gua bantu minum kopi dan kasih habis cookies. Itu gua bantu. Yang kedua, kita masuk di bab pra fardu kifayah, ya. Saya sebut saya begitu. Kalau ada yang bisa bikin modulnya bagus, kalau yang bikin buku dijual bagus, ya. Bab 1 motivasi, bab kedua pra fardu kifayah. Jadi ada kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan jenazah itu rukunnya kan ada 4. Pertama yang penting memandikan. Ini jenazah normal ya. Kecuali jenazah tidak normal. Contoh ada bayi meninggal di dalam perut. Kalau dalam perut begitu dia keluar, itu tidak fardu kifayah yang 4 itu. Dia langsung bungkus saja, kuburkan begitu. Itu sangat suci begitu, ya. Apalagi orang-orang yang fisabilillah yang kelas 1 ya. Seperti perang ya, itu perang betul-betul, bukan perang antar kampung ya, mabuk. Fisabilillah ya, bukan ya. Benar-benar perang, tertembak dia, itu langsung dikubur dengan darah-darahnya. Ya, jadi tidak perlakuan seperti apalagi orang yang umroh haji, begitu dia meninggal langsung ditanam dengan baju-baju. Tentunya didoakan dan sebagainya. Ya. Tapi yang saya jelaskan ini yang normal, yang lahir sempat bernafas. Semua yang lahir sempat bernafas, lalu dia meninggal ya normalnya begini. Ya. Jadi seperti itu. Pertama dimandikan kan. Ini sudah terjadi fardu kifayah, saya mau jelaskan yang pra sebelum. Yang kedua kan dikafankan, ya. Yang ketiga disolatkan. Yang keempat dikuburkan. Nah, sekarang saya jelaskan yang mundur. Yang harus teman-teman tahu ketika saya kasih contoh saja. Misalnya orang keluarga ada di rumah sakit. Di rumah sakit atau kan di rumah. Sudah naza itu berarti sudah tanda-tanda kematian. Tanda-tanda itu kan gampang saja. Satu sudah makan-makan. Orang harusnya makan-makan sudah itu rezekinya sudah Allah batasi. Ya, apalagi sudah dapat gaji, ya. Jadi kalau rezeki hari ini Allah sekunci, besok pasti dia akan mati, gitu ya. Makanan sudah tidak datang pun tubuh sudah tolak, uangnya sudah butuh, ya. Nah, itu sudah tanda-tanda kematian. Jadi kalau masih butuh doi masih mau hidup, ya. Jadi tanda-tanda nazar, hilang kesadaran, apa itu mati biologis atau mati? Ini mati udah banyak. Kalau nanti kalau orang pelatihan orang mengundang dokter, mati klinis, mati apa itu? Mati itu ada berapa, ya? Ada yang cuma mati otak kesadaran. Orang lihat dia menangis begitu. Nah, itu sudah nazar itu, ya. Orang biasanya mengambil tindakan begini. Tolong rumah dibersihkan. Rumah dibersihkan saja. Saya kemarin ada mandi jenazah di terminal jam 2 malam, ya. Ketika orang tua itu jatuh di bawah, saya dikontak. Ya sudah kita lihat, kita sarankan begitu kepada keluarga. Siapkan DP perencanaan mau kubur di mana, rumahnya dibersihkan. Apa dia bilang begini, Ustaz, satu orang tua belum mati. Sedangkan tugas kami lah untuk menjelaskan. Mohon maaf kalau terjadi kematian di rumah tidak bersih. Kadang-kadang celana masih tergantung-gantung, gitu kan? Trompetkan. Tidak pernah ada orang yang siap dengan menghadapi ini nazar. Semua sibuk dengan lain, sehingga ketika mati saja kuburnya di mana tidak tahu, kainnya di mana tidak tahu, ya. Mau taruh di mana selang semua tidak tahu, ya. Jadi orang mengarahkan kalau sudah tanda nazar, segera berunding keluarga mau kubur di mana, ya. Mau taruh di mana begini. Nah, itu sudah ada tanda-tanda kematian. Nah, orang yang menjaga orang sakit, satu, perhatikan DP kebersihan. Karena mohon maaf ya, walaupun teman-teman tidak menangani nanti mandinya, tapi tolong jangan semua kotor-kotornya diserahkan ke orang lain. Jelek sekali. Minimal kita mengambil 50% yang saya sebut pra fardu kifayah. Keluarga mengamankan dulu, artinya diserahkan sudah harum lah, begitu. Ini kadang-kadang mau kasih mandi, mohon maaf ya, masih ada baju, masih ada celana, ya, yang namanya ada pampers, sudah pasti ada kotor. Orang kalau serangan jantung, feses itu keluar, ya, orang sudah menghadapi banyak. Ustaz, ada yang meninggal, mana? Bayangkara, kasus apa? Penikaman misalnya, ya. Orang relawan fardu kifayah, ya. Termasuk relawan fardu kifayah COVID, tapi sudah tidak ada ini, kemarin orang juga memandikan jenazah COVID. Jadi
Model jenazah itu pasti macam-macam. Itulah kenapa keluarga berperan melindungi yang macam-macam ini. Ustaz serangan jantung, kalian minggir dulu itu. Sudah kemarin saya ingat di rumah sakit Auri. Sudah kasihan lepicela itu, mohon maaf ya, itu kental-kental. Jadi orang tahan nafas itu minimal dia tak pipis. Orang meninggal itu minimal dia tapi itulah kenapa kalau dibiarkan akan bau pesing. Jadi sebenarnya tidak ada itu jenazah bau kecuali keluarga tidak tahu. Itu saja. Tidak ada itu ke jenazah orang dekat bau balalat, itu berarti keluarga tidak kasih bersih. Karena dia tidak tahu itu proses fardu kifayah. Ya. Jadi oke lah meninggal di rumah sakit. Orang jangan dulu bingung orang apa. Pertama bersihkan itu kamar. Ya biasalah waktu bantu kan. Bersihkan sekali kamar, ini manusia ini yang akan orang urus. Ya aku cuma ayam mati. Orang lego di piring jadi ayam goreng ya. Orang melego di kuala pun diniatkan supaya ikan-ikan makan, ya itu sah. Tapi ini manusia. Dia harus diperlakukan baik-baik. Kata dia mau mabuk atau apapun, sepanjang dia Al-Isra ayat 70 mengatakan Allah muliakan ini anak ada sehingga diberikan makanan yang terpilih. Ya, kalau hewan itu kotor dia makan, kalau orang enggak, manusia ini terpilih dia tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Nah, bersihkan itu rumah. Ini jenazah kan akan ditaruh di koi dulu dalam keadaan mentah, kotor lah begitu ya. Berarti tempat tidurnya dilapisi dulu sejenis lampit lah. Saya sebut lampit yang cairan tidak akan tembus di koi. Mohon maaf ya, itu kalau sudah meninggal bakteri pembusuk bekerja, itu sudah otomatis. Jadi orang badan ini hanya karena hidup saja. Bakteri pembusuk tidak bekerja. Jadi kalau orang hidup membawa busuk atau lalu itu ya. Karena biasanya bakteri busuk itu bekerja ketika sudah mati. Itu hanya dalam hitungan jam, karena orang kan tidak formalin. Kecuali kasihan kasus formalin itu dipastikan sudah bersih. Ya, jadi kalau formalin, orang sudah belajar dari dokter ahli bedah, itu benar-benar bersih, tidak ada kekhawatiran orang untuk menangani. Ya, karena mereka sudah bersihkan sekali, walaupun mahal ya. Untuk kasus tertentu yang diizinkan oleh majelis ulama, misalnya naik pesawat, jangan sampai menjoling orang lain, diizinkan di bawah. Tapi kalau normal, mohon maaf ya, mayat sebenarnya tidak boleh melebihi 6 jam. Aduh, kalau sudah 6 jam, dia pecah pembuluh darah, di mana ada lubang dia akan keluar. Kalaupun tidak keluar, sudah bau yang keluar. Jadi semua titik lubang itulah yang keluarga mau akali. Gitu. Ya. Dalam hitungan 1-2 jam dia mengeras. Itulah kenapa baju harus segera dibuka. Sering terjadi di tempat mandi, aduh, repot itu orang. Ambil gunting. Akhirnya gunting. Padahal ini jenis device misalnya, akhirnya gunting. Kenapa salah gunting sih? Ya? Gunting, baju gunting, semua gunting. Seharusnya itu sudah diamankan keluarga sebelum orang datang. Jadi ini cara keluarga mengamankan jenazah ini supaya dia terhormat, bagus begitu. Begitu pulang kan, pulang. Dia namanya jenazah kasihan, baju apa adanya, apalagi yang COVID. Jadi saya lama diisolasi di ruang isolasi rumah sakit itu kami cuma ada bertiga, satu sudah bisa berdiri, satu saya setengah bisa berdiri, satu yang sehat dipasangkan begitu ya. Tidak ada orang-orang berdekat, baju saja disuruh cuci, tidak ada yang mau, jadi baju itu saya buang-buang. Nanti ada orang yang bawa baju baru, biar Tompe makan banyak begini, saya ambil Tompe apel, tidak ada yang mau. Orang antar makan saya piringnya dibuang. Jadi bayangkan orang yang di situ, saya hampir 2 bulan tidak mandi-mandi begitu. Ya. Jadi jenazah COVID itu atau jenazah dari rumah sakit dipastikan kasihan tidak bersih. Karena kan dia sakit, loh. Dia tidak mania, keluarga lah yang harus bersihkan. Itu yang peran kami kemarin sebagai tim relawan jenazah COVID, mengamankan ini jenazah supaya dia bersih sekali ketika dikubur. Ya. Jadi perlakuan jenazah sama saja. Datang di rumah, masuk di kamar, ya sudah tutup dulu kamar. Jangan dulu mau bau-bau.
Ya, kalau dekat orang ada, orang akan arahkan begitu. Tolong semua keluar dulu. Keluar, jangan dulu bawa uni, bawa foto dan sebagainya. Disitulah keluarga mulai bekerja. Sedia ember, air, handuk, sabun. Walaupun masih praparuh kifayah, tapi orang sudah mulai bersihkan. Masih lomba-lomba bagus. Taruhlah dia di atas koi, kan ada lampit begitulah ya, yang tidak tembus. Satu, buka semua baju itu masih longgar-longgar, masih bagus ya. Masih bagara-bagara di negara mas topet tangan lagi, masih boleh ya. Nah, sebaik masih lombo-lombo, buka bajunya, ya. Celananya dilucuti semua, ya. Dilucuti semua, sudah. Orang ambil kain, sabun-sabun, kasih bersih. Kasih bersih semua, kasih bersih. Baru itu jenazah itu dikasih balik begini. Nah, disitulah orang cebok kasih. Cebok apa ngasih ya dengan. Kalau saya begitu ya, kalau saya ada di situ jenazah siapapun yang minta bantu, kita amankan dulu sebelum dia ditonton oleh orang lain. Jadi ambil kain, sudah cebok kasih. Apakah ada atau tidak cebok. Lalu kalau orang ada minyak wangi, kayak biasa di motor bawa minyak wangi berapa, diniatkan jenazah. Orang kasih wangi, nah begitu. Lalu ada kapas, orang ambil begitu, tong sewangi, lalu prop dulu. Minimal dan kalau ada angin busuk keluar, masih tertahan di wangi. Begitu. Itu kenapa orang kalau angkat jenazah dari koi membawa ke tempat mandi, tidak ada orang yang mau. Karena dia tekanan kan, dia akan keluar bau. Dan itu tidak bisa dilupakan oleh orang-orang yang tidak terbiasa. Tidak bisa makan dia begitu. Ya? Nah, itulah kenapa orang prop begini guys ya. Ya, sebagaimana orang hidup juga tidak mau kan orang cium bau. Ya? Biar tidak mandi lemar babada, ya. Rexona walaupun tidak mandi. Ya? Nah, gitulah orang gosok minyak, kalau saya gosok minyak wangi, kapas minyak wangi, komprop. Oke, prop ya. Bersihkan lagi semua. Nah, ada kapas bu, minyak wangi, prop lah DP telinga ya. Semua lubang itulah yang akan keluar bau. Telinga di prop begitu, pakai minyak wangi begitu. Lalu prop lagi DP hidung. Gitu. Lalu ambil kapas, taruh minyak wangi di mulut. Nah, orang masih kasih bagusan jenazah. Walau belum dimandikan, mau gagah sekali dia. Penampilannya jadi bagus, ya sudah. Ambil telan-telan ludah ya, soalnya belum ada kupis. Sudah mengerti sedikit kan? Kalau nggak mengerti langsung interupsi ya. Mau dehidrasi Ustaz. Masih mestain ya, masih mentah-mentah ya. Teman-teman, sudah bersih sekali kan? Saya masih punya minyak wangi sisa lagi. Biasa orang sedekah. Saya gosok semua. Di mana teman-teman mau cium pada dia, saya gosok. Gosok minyak wangi semua. Teman-teman, itu kalau jenazah ditutup kain, kalau ada lalat begini-begini, itu sudah ada bau. Ya, Tuhan ciptakan hewan kan tidak ada yang tidak berguna. Ya? Kalau ada semut, berarti Tuhan itu tidak kotor, tidak bersih. Ya? Berarti ada sumber yang jatuh. Ya, jangan dibunuh itu semut. Dia menunjukkan ada kotor di dalam ruh. Apalagi kalau lalat sebanyak, berarti ini orang kotor. Ya? Semua lalat gitu ya. Jadi begini ya, ketika orang kerja fardu kifayah, dalam hati saya begini ya, jangankan manusia mencium dia pe busuk, lalat saya mendekat saya tidak mau ya, karena ini kita pe saudara. Itu begitu prinsip kerja orang-orang fardu kifayah. Jadi kita kan mau buka filosofinya. Jangankan manusia mencium bau, lalat saja berdekat orang dimau, karena ini manusia. Ya. Lalat mau berdekat bagaimana ya kalau saya sok pakai wangi itu kapas? Gimana lagi dia mau cium ya? Fungsi lalat cuma mencium bau-bau. Jadi kita musnahkan ini lalat memberikan. Berarti kan sebagus sekali kan bu? Sudah sebagus. Oke lah, lampinnya diambil, diganti baru. Saya sarankan alaslah sejenis pampers. Bagian, mohon maaf ya, itu kalau orang talama kan, tunggu keluarga. Dalam hitungan jam, kalau lihat tuh, kemarin mau bangka dia mulai bangka ya, bukan yang bodek ya, bukan ya, bangka. Dapat lihat kok, dia mulai panas sekali.
Nah, orang mulai Sorry. berembuk percepat Nggak apa-apa. karena semua pecah pembuluh darah. Teman-teman, itu pembuluh darah kalau pecah ya, orang kan sudah sering banyak melihat jenazah ya. Ada satu rumah saya dulu masih remaja saya. Itu jenazah itu tidak dijaga. Semua orang di rumah tidur. Di mana ada jenazah pun tidur. Ya. Kok jaga? Itu tak bangun pagi itu darah sudah di jalan. Karena dia kalau ini kan manusia ini boleh berapa persen ya saya kira. Itu boleh disebut 70 tuh ya. Jadi DP darah itu kalau pecah pembuluh darah itu dia mengalir. Bayangkan kalau kayak ikan atau daging. Dan itu kalau sudah darah manusia yang keluar, tidak ada yang bisa bunuh dia walau wipol atau apa. Dibilang apa lah Bu? Saya waktu itu masih muda Pak MC, itu lalat sudah di atas mimbar. Ya, itu akibat jenazahnya tidak dirawat. Jadi jangan menunda-menunda, karena kalau dia pecah pembuluh darah, tidak ada yang bisa hadang. Minimal kasih mandi ke siang, semula dia begini, semula keluar. Aduh, sudah, orang so lambat. Jadi jangan, harus percepat. Jangan menunggu dari Gorontalo, ya, dari ini waktu dan hidupnya pernah datang. Serta meninggal mau tunggu pada orang, ya. Begitu, langsung ganti, ya. Jadi percepat. Bahkan saya kalau di duka kemarin juga, saya sudah bilang, kalau sambutan banyak, tidak usah ceramah. Saya juga tidak mau ceramah. Bikin apa? Bikin rusak mayat, toh. Atau kalian pilih kalau mau suka ceramah, sambutan cuma satu. Nanti juga kalau caleg-caleg mau sambutan, nanti ditaji ya. Karena akibat sambutan lama, dia jatuh jenazah itu dia semua merah di bawah. Itu menyulitkan orang yang biasa masuk di dalam karena liang lahat itu dengan orang jaraknya cuma begini. Jadi orang sudah mencium langsung dari bawah. Saya ini sering bagian kepala karena tidak ada orang yang mau masuk ke dalam. Jadi yang paling cepat dia mau keluar dari cairan adalah bagian bawah. Karena tekanan kan, itu tuh akibat lama sekali sambutan atau ditahan-tahan dengan saya. Jadi ini bekal bagi orang, percepatlah ya, seperti itu. Kecuali ada kasus lain ya. Jadi dibersihkan kan, sudah ambil lampitnya, mayatnya ditaruh normal, tetap alas saja. Saya sarankan alas satu kain di bawah jenazah. Karena kalau orang mau angkat mayat Bu, jarang orang berani angkat mayat mentah, itu takut-takut. Nah dengan adanya kain, orang bisa mengangkat dari sisi kain, itu teknik saja. Itu orang biasa mandikan mayat-mayat otopsi, itu kalau otopsi di Bayangkara kan, orang menunggu 12 jam 5-6 jam. Otopsi ini bala-bala, sebenarnya orang masuk di daging-daging masih di CC kan, rambut. Ya sebenarnya tidak bisa diangkat normal karena tempat otopsi di Polda itu agak tinggi begini. Atau orang agak susah kan Bang. Jadi tekniknya menggunakan kain. Nah, dengan kain itu seberat apapun orang bisa diangkat dengan kain. Jadi jenazah itu taruh kain di bawah. Jadi kalau orang, mohon maaf ya, ini jenazah kalau tidak rawat ya. Kok orang angkat begini Bu, kalau kena DP itu dia tidak mau tidur itu. Tidak bisa dia sekali dia cium begini dia akan mengalami trauma. Karena ini kan dari manusia. Itu awal-awal orang bekerja dengan berikut pasti begitu, tidak tidur malam orang tempat ganggu begitu. Ya? Jadi mulai di sini sudah ada yang mau gangguan. Ya, ya memang fardu kifayah orang harus jelaskan begini kan, supaya orang mental sudah siap bahwa pahala yang banyak memang harus disiksa. Ya, seperti itu sudah aman sekali. Berarti kan sebenarnya tidak perlu ada bau-bau itu. So aman kan di jenazah kan? So taruh gaga-gaga, so pakai wangi. Kalau perempuan pakai bedak, ya? DP rambut secara ketiga, pakai pampers di bawah. Andai kan mau kasih mandi tunda, contoh ya, subuh-subuh itu keluarga bangun, lipat balik itu jenazah. Kalau pampers masih aman, kapasnya tidak, berarti dia masih aman di jenazah, belum pecah pembuluh darah. Tapi kalau dia sudah tanda merah, secepatnya saja. Ya, berarti dia pembuluh darah mulai pecah dan keluar semua kotoran keluar. Nah itu sudah repot sekali. Repotnya begini ya. Orang secebo ya, bersih. Itu jenazah ke angka begini mau ke kapan, jatuh ke kotoran.
itu terlalu banyak cairan di dalam. Itu saya pernah lihat, saya datang terlambat di jenazah, ada orang yang tangani. Begitu angkat, semua orang ada lihat DP kotoran jatuh di, kayak ambil kain sebersih itu tidak bisa bunuh dari bawah. Jadi jangan sampai di dalam ini terlalu sudah banyak mencair. Kalau dia bagus-bagus, orang cebok pun yang ada kotoran masih bagus-bagus, karena cepat dimandi. Ya, seperti itulah teman-teman. Jadi sudah bagus kan? Baru bagus-bagus, minyak wangi. Bahkan kalau ada minyak wangi spoi-spoi kan belum bisa mandi. Spoi coba DP koi, spoi DP kain sama. Sudah telanjang dia kan? Tutup dengan kain, oke lah 2 lapis. Sudah, kalau di ruangan tamu enak kan orang datang. Orang datang cium, harum. Itulah tugas keluarga di rapat itu tiba. Ada pertanyaan, silakan. Sebelum lanjut ya, sampai jam berapa itu? Sampai kelar Ustaz. Kelar ya. Ada pertanyaan? Itu kain kan boleh? Nah, kain. Nanti sebentar kan pertanyaan ya. Teman-teman bekerja di ini kan orang ini jadi pegawainya Allah. Ya, karena memang yang tidak ada, mohon maaf ya, tidak ada SK, tidak ada honor ya, statusnya pegawai adalah pegawai syarat. Ya, itu pegawai yang tidak ada SK, tidak ada honor. Jadi memang bekerja Parugipa itu sudah menjadi karyawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap dipanggil, saat ada yang meninggal, kemarin rumah sakit jiwa, bayangkan orang gila meninggal, yang ada keluarga muda, orang yang datang. Saya kasih mandi di ruang kita sekali begini. Jadi kasih mandi, kasih baganti, sholatkan situ sampai bawa dikubur. Jadi memang di Parugipa itu tidak boleh orang di telepon orang oh mohon maaf kita ada di luar, itu pekerjaan lain ya. Tapi kalau Parugipa ya harus melayani. Apakah ada trik apa teman-teman? Ya jelas, orang harus berdoa. Bisa, mohon maaf kan kita buka-bukaan semua ya. Ustadz ada yang meninggal, orang mulai duduk itu. Yang meninggal ini siapa? Normal kah? Setengah normal? Ditemukan sudah 3 hari ya. Bayangkan orang mau pakai apa ini? Berarti mau pakai masker 2 lapis, orang dalam hidung, tong sesuai dengan minyak kayu putih. Karena bertanding dengan ini bau manusia ya. Biasa 3 hari itu di telinga mulai keluar, sudah mulai panjang karena mulai bengkak semua tuh. Jadi jenazah ini macam-macam ya, tentunya orang berlindung no? Ya Allah mudah-mudahan kasihan, jauhkan saya dari takut, jauhkan dari karena tidak ada alat yang bisa ganti orang. Kecuali kok ada robot ya, tetap manusia yang harus kerjakan. Ya. Jadi macam-macam jenazah orang minta perlindungan kepada Allah, minta perlindungan. Apakah orang tidak pernah error? Pernah. Contoh, saya pernah sudah mau muntah. Karena jenazah ini saya jelaskan ini keluarga lihat baik-baik kondisi. Ini jenazah ini kasihan meninggal langsung di alas plastik meja di bawah. Bajunya dibuka, apa yang dia cairan sebanyak keluar. Yang namanya plastik kan dia menggumpal di plastik kayak brand ball, saya pasti kan. Begitu diangkat, saya ada di situ dalam ruangan kecil, rumah kecil. Begitu diangkat, jatuh plastiknya, dia tercurah di lantai. Teman-teman bisa bayangkan ini bukan yang tercurah ini bukan uang, toh? Nah itulah kerjanya Parugipa begitu kan. Dia tercurah begitu, saya lari ambil wipol. Tapi ada dulu di atas torang yang orang-orang begitu dua. Itu kenapa ada kemenyan yang orang bakar dalam ruangan itu untuk bertahan. Jadi kalau ada yang bumbunya yang agak keras-keras itu dalam di plastik, itu biasa terbakar. Dia mulai bawa wangi-wangi begitu. Karena orang menghadapi jenazah yang spesial. Jadi ketika sudah jatuh itu sudah saya 2 orang saya ingat. Imam juga. Itu kalau semua begitu.
karena jangan sampai keluar tersinggung, orang lari keluar. Ambil motor sekitar 100 meter itu, saya kasih lari motor, baru saya mau muntah. Ya, nah itu biar orang saja yang sudah mengalami itu, menghadapi ini manusia, apalagi teman-teman yang baru. Tapi sekali lagi ini pahala yang sangat luar biasa. Ya, jadi hadapi jenazah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kuatkan orang. Tapi sebenarnya sekali lagi itu kan kalau keluarga sudah baguskan lebih dulu, tidak menyulitkan orang lain. So enak, buka angka di tanpa mandi, so bagus. So kurang siram-siram, minimal ada kotoran yang so cebok adalah keluarga, ya. So cebok lebih dulu. Nanti sebentar dia praktek cebok seperti apa. Nah, sebelum orang mandikan, orang harus bikin dulu dia baju. Karena baju ini tidak dijual di Shopee, ya. Mungkin suatu saat Shopee bikin bagus, kalau dijual kamu boleh pesan, ya. Baik kalau suami ulang tahun atau siapa, ya. Kita hanya menggunakan tali untuk mengukur, ya. Jadi sebenarnya tidak perlu saklek, oh katanya harus begini kain, enggak, itu tergantung keadaan tubuh jenazah saja. Fungsi orang, fungsi kain, daun, apa saja plastik untuk menutupi tubuh itu saja. Cuma karena tahu masa ini adalah kain, ya kain. Mungkin berikut sudah kulit. Kalau dia mayat spesial ya BNPB bantu. Yang kantong itu kalau orang di jenazah COVID, tong semandi dulu, orang kafan, baru masuk plastik. Kalau dulu wrapping kan agak dikompel orang plastik tuna gitu. Ya kalau yang lebih beradab kemarin penggunaan plastik tuna diikat ujung-ujung, baru masuk lagi ke plastik orange yang red itu. Nah baru masuk dalam peti, baru dipaku. Itu kalau jenazah COVID. Jadi medianya banyak, tidak hanya kain, bisa daun, ya. Tapi daun apa yang sebesar ini kan orang tidak tahu, ya? Daun sosoro atau apa, ya. Nah sekarang kan logikanya teman-teman, kalau ada jenazah meninggal, oke sekarang media kain, berarti dia akan dibungkus di kain. Yang intinya di atas kepala bisa diikat, di bawah kaki bisa diikat. Berapa kain yang digunakan? Ya tergantung saya jenazah. Kalau bayi, ngapain harus 3? Bayi, panjangnya dari kepala sampai kaki misalnya begini. Orang tambah saja 2 jingkang untuk ikat atas bawah. Jadi kerja kain kafan nggak ada rumit, ya, nggak ada mesti ikut DP cara, tidak juga, ya. Ternyata dia bukan bayi, remaja atau begini yang besar. Oke, orang ambil ganjil lah, jangan 2, 3. Seperti itulah kenapa kain menjadi 3. Ustadz, dong bilang kata 3, tidak juga. Kalau yang meninggal berat, mohon maaf ya, berat 1000 kilo. Berarti bukan 3, bisa saja 5 yang disusun, bisa saja 7, begitu kan pengertian. Jadi kain kafan ini tidak saklek-saklek. Contoh ya, mohon maaf, siapa yang ukurlah dari kaki sampai kepala untuk mengambil kainnya kan? Ustaz, kalau yang mau ukur Ustaz, berapa minggu? 3 minggu. Teman-teman, ukuran begini. Untuk mau ikat DP atas dan bawah, ya tentunya logikanya 1 jingkal, 2 kan? Kalau saya sarankan 3. Atau P3 kan tidak sama ya? Ditambahlah 3 jingkal. Ya? Oke, bangun dulu. Karena malaikat datang. Iya, malaikat kalau dia lihat kain kafan pasti dia tahu di situ dia bertampar. Teman-teman, berarti panjang kain yang orang mau gunting ya seperti ini. Jadi gampang saya bisa teman-teman diminta tolong dong ada jenazah rumah sakit, boleh berikan kain kafan, dia begini saja caranya. Misalnya tidak ada imamnya lagi di luar daerah, mari saya bikin. Dibikin berapa? Lihat kalau badan-badan orang begini, tidak mungkin 1. Kan kalau di lingkar begini ya cukup. Maka diambil ganjil.
biasanya tiga. Tapi kalau di perempuan supaya dia lebih kuat, lebih kencang, bagus, kalau laki-laki 3, 5 itu. Walaupun yang 2 itu tinggal dilapis. Nanti kita jelaskan sebenarnya perempuan kan lebih sensitif. Jenazah perempuan ingat baik-baik pasti akan diangkat oleh laki-laki. Jadi kalau kain kafan tidak kuat tabuka itu sangat berisiko. Kalau laki-laki pakai kain kafan tabuka ya orang tidak lari. Tapi kalau perempuan pakai kain kafan yang tabu itu jelek sekali orang yang udah terjadi. Jadi biasa sering disebut 3-5 itu perbandingan saja. Kalau laki-laki 3 saya sarankan di perempuan bikin 5. Walaupun itu 2 itu hanya mau lapis di atas lebih tebal. Dia kan sebegitu. Seperti itu. Nah, orang ambil 3 ya, nih. Karena jenazahnya orang Indonesia tidak terlalu besar-besar amat. Nah, bikin 3 begini, 3 kali. 3 kali. Saya minta tuh kue resoles, boleh? Kasih sana. Saya belum. Oh iya, Pak Ustadz. Kopi ada kopi. Kopi atau teh? Kopi teh ada semua. Boleh Kira Ustadz bilang mau sensor, mau Kalau Ustadz. sensor lengkap, Pak Ustadz. Mantap. Teh juga DP tali begini kan di atas. Itu tuh ini Ah, belakang sana. nanti kita serahkan ibu gunting ya. Begini kan ya? Teh deng ini. Lalu orang bisa tanda begini aja. Walaupun ini dilepas, bikin juga 3 kali begini pakai gunting. Oh, susah. Nanti kan sana ditandai lagi. Iya, oke. Nah, coba, nak pakai tali. Coba. Cuma enggak pakai tali. Iya, supaya kita boleh makan bukis. Ya. Mari, satu Si pegang. cinta kuat badannya Ustadz. Pogo. Mulai lagi. Kasih tanda. Yang orang mau robek atau gunting ya. Dengan mati nggak benar. Nah. Oh. Gampang tuh. Iya. Saya tanda lagi di situ, gunting lagi sedikit. Nah, oke, ada. Sekarang mau ambil DP tali. Nah, ini agak robek yang panjang. Mana gunting yang Ya, satu. Itu sudah yang satu. Dua itu. Aduh sambil makan kita. ini kan kita ambil belajar robek dam untuk ambil DP tali. Itu boleh. Contoh ya, ini tali mau ikat akang DP badan. Sebenarnya ini juga cuma robek begini lah itu. Itu for apa itu, Cuma Ustaz? perempuan. Coba. Sekarang teman-teman ini kain kasih rapi loh. 3 biar baku susung sama. Serapi sesusun sama loh. Sama arah. Sudah pada kan untuk orang mau masuk situ. Model dan satu. Ini laki-laki perempuan sama ya. Sama DP kainnya begini. Cara gunting nanti sebentar ada beda cuma sedikit sekali. Beda cuma kain tengah. Iya, atau DP kerudung. Nah sekarang kalau orang asumsikan DP kepala di sana ya, itu kan cuma mau dibuka. Ini harus bulat. Iya, ini kan di pelatihan loh, tidak harus, tidak juga begitu kecuali di dalam yang lahat ya sesuai dengan aturan. Kalau begini kan ya ikut saya DP rumah, Oh, ya, DP kamar, ya. Nggak mungkin misalnya kantong taruh begini karena cuma pendek. Karena ini kan panjang kan, yang kita taruh begini. Nah. Sekarang DP cara menyusunkan yang bagus, kalau orang pakai teori begini kan. DP kanan di bawah, kayak kuis pisang lah. Karena biasanya kalau kainnya digulung itu biasa dari kiri dulu baru kanan. Sehingga dia posisi begini itu. Coba 2 yang di atas sana tarik ke 2 yang di atas. 2 yang di atas. Nah, tarik dulu kasih bawah. Ini kan nggak perlu, ini kaki kan cuma kecil itu, nggak perlu dibuka. Yang dibuka adalah yang ini yang besar. Oke, baru satu terakhir. Ya, satu tarik lagi. Karena saya lihat, ya mohon maaf ya teman yang terlalu ini besar. Ya, kelihatan besar kan? Ah, kelihatan. Begitu, Pak. Ah, beginilah susunan yang paling tepat, yang paling aman lah, karena dia tuh kainnya tidak ada yang mau tergantung, dia baku. Sering di kampung orang sering lihat ada 2 begini,
baru satu di atas. Contoh ya. Itu kalau bahan besar pecah itu dua itu, tergantung begini. Ada juga di kampung satu di bawah, duanya di atas. Satu ininya kalau dia besar, satunya tergantung begitu. Yang paling bagus kayak kuis pisang begini. Karena dia akan bakutin. Jadi kalau tidak cukup tuh kain, dorang tarik-tarik begitu, masih dia bakutin. Ya. Oke, ini kaki tidak perlu dibuka karena kakinya kan cuma kecil. Ya. Yang dibuka adalah badan. Bagian atas, Ya, kan? biasa lebih besar di atas. Kan, Oke. kalau perempuan kan tadi bilang kalau laki-laki 3, perempuan 5. Iya, jadi perempuan ada Ya, lagi di tengah. Gua di atas. misalnya ada dua kain kan, ya terserah kita mau tambah satu atas, satu bawah untuk kainnya lebih kuat. Oh, double nah. Iya lebih double kan tiga yang saya kasih anggap buka. tadi. Tapi 3 begini dia letak. Ya ini kan tiga tetap DP dasar. Huh? Karena perempuan begini kalau dia tak buka sensitif sekali kasihan. Karena yang bangka laki-laki. Jadi orang Tambah. sampaikan ke perempuan tolong kainnya dibikin bagus-bagus. Kalau perlu dilapis. Gitu ya. Mohon maaf ya kalau perempuan ya mohon maaf ya. Orang kok kalau laki-laki mau di kain kapan, laki-laki itu kan apa ya? Suspek atau apalah. Orang kan begitu kan cuma. Kalau perempuan banyak tikungannya. Banyak lekuk sehingga potensi kain tak buka-buka itu misalnya orang so ikat begini dia. Itu perempuan kalau diangkat, mohon maaf kalau orang pernah sering angkat dengan perempuan. Dia kalau rupa semencar dia kayak benen dia. Dia bermain sekali di atas tangan begitu. Itu perempuan, mohon maaf yang besar ya. Elastis nah. Iya dia terasa kayak benen begitu. Bagoyang. Jadi ingat baik-baik jenazah perempuan dikubur diangkat oleh laki-laki. Jadi ikatan dia kain dia harus bagus. Jangan sampai tersalah kasihan tak buka orang lain lihat. Cuma kalau laki-laki kan tidak masalah mungkin. Ya, laki-laki sudah menjadi umum dah. Ada tangan atau apa. Sehingga itu kan orang sarankan 5 bisa saja satunya melintang begini. Satunya di atas. Hanya untuk perkuat ini 3. Ya, kalau dia tak buka misalnya tak lepasin 1. Kan di atas masih ada. Itu yang pengertian kenapa laki-laki 3 perempuan 5 hanya untuk mengamankan jangan sampai perempuan itu so dikubur pun tak buka PKM. Nah, banyak kan cuma 3 begini pun dia berat. Pun orang dapat salah angka misalnya tak lepas jam, pun dapat tarik yang ini. Ya namanya dikuburkan tidak sama bu, waktu orang bawa kubur di tunak sana itu begini dia naik. Bisa sekali baru mau kasih turun jenazah di dalam liang lahat tidak sama kondisinya. Kadang-kadang baku-baku begini, di situ ya potensi bisa terbuka, sehingga perempuan dilapisi lebih kuat. Mana tadi? Sekarang orang bikin tetap manusia yang masuk ke dalam ini tetap pakai baju bu, baik perempuan laki. Jadi saya jelaskan ini sama dia, ibu bapak mau bikin kain kafan baju untuk laki-laki dan perempuan bisa, begini dia cara. Misalnya orang keluarga laki-laki meninggal. Nggak ada yang tahu bikin kain kafannya, silakan bikinkan. Sama dia. Nah sekarang baju. Contoh kalau tali tadi, kita kan nggak perlu masuk ke dalam kamar untuk ukur lagi di kamar, nggak perlu repot. Kalau baju ukur dapat orang badan, ukur begini. Baju kasih lebih hijau. Saya sering lihat orang bikin baju orang mati terlalu minimalis. Memang DP hobi dari muda so begitu. Kalau kita dah kasih panjang juga hampir Kasih sini. panjang. Karena ini kain ini 15 meter bu, kalau dewasa. Ada udah palia pulsa. Gitu, pulsa dia penggaga boleh. Jadi usahakan kasihan kasih lewat itu baju panjang-panjang. Ini tali kan, kalau beri badan, baru kali 2. Karena baju itu kan muka belakang. Itu cara bikin baju. Ya. Ini karena dengan tali ya. Kalau dengan kain kan saya ukur saja ini. Kalau misalnya ini kain kan, saya langsung Keluar. ukur begini kan contoh. Kita ukurkan begitu. Baru kali 2. Kali 2 begitu. Boleh? Sama kan begitu pengertiannya. Sama dengan tali juga begitu. Kita bikin bajunya. Nah, coba ujungnya.
Dua ya. Ini bikin baju. Saya sarankan baju panjang-panjang tuh. Nggak usah takut-takut, ini kan panjang sekali, 15 meter. Kali 2 oh. Iya. Baik. Ada yang terlalu pendek Jadi sekali. sekitar 2 meter itu Kang. Ustaz. Lebih Iya, lebih jauh. Kayak orang pakai gamis begitu kan. Nah, contoh baju kan 2, 4. Ada tali itu. Pas nak gunting sein anggap. Cara bikin baju, nah ini perhatikan baik-baik. tetap mungkin saya kan. Bikin baju ini kan yang penting DP leher bisa masuk tengah, main-main popit saja. Bajunya popit. Oh iya. Begini kan? Lihat, kosong kan? Tidak ada apa-apa. Ini sulap tali. Lalu kita mau ambil titik tengah. Orang main-main popit begitu. Ini orang kalau kerja di rumah sakit sendiri bisa sendiri begini, cuma jaga begini. Anggap orang ambil begini misalnya. Seandainya kalau kita buka begini kan suka kelihatan ini baju popit. Kepala bisa masuk kan? Cuma karena kepalanya besar ya orang perlebar DP titik T. Misalnya begini kan? Kita sendiri misalnya. Ya, kita perlebar lah DP T. Lebar kepala kan? Nah, baru yang DP di bawah kan? Satu sisi tapi ya cuma Iya, ada orang juga mengambil 2 sisi ya, mana-mana saja. Tuh. Ya hanya begini saja baju kayak apa. Oh, iya iya. Ah, begitu. Tuh. Silakan pakai jalan. Tuh. Begini kan? Nah, ini ya. Tapi ada juga teknik-teknik lain lah. Misalnya kalau di perempuan lebih manis lah orang kalau bikin. Orang-orang kampung kan ini kalau kita gunting begini, contoh ya, kita sudah bisa tahu kan ini. Kita gunting begini Bu, bisa kita gunting kan? Tapi itu kayaknya terbuang Bu. Oh, Kalau ini kan ini dia ya, bisa ya, tutup ya. dadanya ulang. Tuh. Iya iya. Bisa mengerti kan? Ya. Sekarang ini orang taruh posisi, mohon maaf ya. Kita kalau di kerja banyak mungkin orang naik-naik begini biasanya. Pasti ada teman yang bantu. Nah ini posisinya begini. Tinggi kepala manusia adalah 1,5 jengkal, tangannya sendiri. Nanti di muka kaca di rumah kamu mulai juga ukur. Beginilah, misalnya kita ukur begini. Ini kan batas leher tuh. 1, 2. Minimal dia bisa diikat di atas. Gitu. Nah, baru ininya, maaf, minta bantu diangkat. Karena dia mesti masuk dulu tuh. Oh, iya iya. Iya. Mas Mat. Itu lipat rapi dek serata. Lipat rapi. Mat ready. Lipat kemari. Serata aja gitu. Ini kan baru mau bikin baju. Biar lipat jauh boleh, pendek boleh. Supaya sebentar jenazah diangkat, sudah pergi titik kepala dia bawa ke sini. Oh iya. Nanti habis ini kain ini disimpan, nah, latihanlah di rumah dengan tetangga. Panggil lah. Sekarang dari manusia masuk dalam ini tetap pakai baju, pakai celana, sarung lah atau apalah. Nah itulah orang bikin oleh celana, anggapnya sarung. Kita ukurnya di badan. Sudah perlihat kok jenazah. Misalnya gitu dibungkus dengan sarung lah. Terserah lihat godeknya bagaimana ya. Kita kan tadi mengukur dia. Jadi sama perempuan laki-laki begini juga. Ada baju, ada sarung. Oh, ya. Nah ini sarung atau rok lah atau kain kita taruh bagus di bawah baju supaya dia boleh lingkar sebentar. Ini lipat sedikit. Nah, supaya dia boleh lingkar. Oke? Nah. Jadi kalau perempuan tadi kan so ada 5, so tambah ini berarti memang so betul kan? Ya sudah begini, kurang 1 saja. Surban atau kalau perempuan di kepala dulu ya. Kerudung. Kalau surban gampang lah, nah, kita bikin jilbab ya. Kalau jilbab kan berarti kita ambil sama sisi. Ini kan begini kan? Ambillah sama sisi supaya kalau dilipat dapat segitiga kan. Oh iya iya. Dulu SD bujur sangkar ini kan, atau kubus kan. Nah, orang semua ke Pythagoras gitu ya.
Nah, karena kita ambil sama sisi, bisa dibikin kerudung. Ini kan buyur sanggar atau kubus. Nah, jadi kan dia kalau kerudung, ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah ada kerudung, dia tuh kain-kain sama ini kan. Tapi kalau dia laki-laki, ya kita gunting sembarang kain menjadi sorban. Sorban itu kan cuma begini. Kalau ketika orang meninggal, cuma orang, mohon maaf ya, orang kasih begini. Kalau orang meninggal, nah sekarang orang taruh di atas. Anggap aja ini, apakah ini sorban atau kerudung? Taruh di atas dulu, numpang di apa? Sebegitu, no? Numpang. Dia habis baca. Kasih bungkus, masuk di dalam. Masih bos. Iya, masuk. Nanti di situ. Oke, ya. Sekarang di perempuan laki-laki ada bilang hidako, kayak simbol menghormati, kayak pampers lah. Tapi di kampung tertentu kadang-kadang jenazah laki-laki juga dong kasih pakai begini, lebih apa, menghormati lah. Mana-mana kampung juga. Yang dia mirip kerudung, mirip sorban. Maaf ya, ada yang dikasih kecil. Nah itu kan selengkangan lah, Tapi perempuan umumnya pakai begini. Sehingga ketika perempuan begini dia ditutup. Ya, membedakan laki-laki perempuan. Cuma ini kan laki-laki tuh. Oke, sekarang orang misalnya kapas ya. Kapas tadi biar tak buka kan? Ini kapas kan? Orang buka, orang taruh semua. Tapi fungsi kapas sebaiknya lebih tebalnya di titik lubang. Karena di sini kan ada keluar darah. Buka justru. Buka aja. Mat, bertidur ya, Mat. Nanti kalau dia tidur diangkat no, karena dia baju mau tatang kalau kapas. Gak sabar. Mau dia. Nanti kalau sama Iya, kapas sih. sudah kapas. Amat tuh kan. Gitu loh. Kalau kali dia Ustaz jadi Ini kapas seadanya ya. Mohon maaf teman-teman. Orang kan kasih mandi jenazah macam-macam. Kemarin saya kasih mandi jenazah, belakangnya lubang. Jadi kita mengambil kapas yang banyak, kita isi dulu. Baru saya gunting kayak begini, saya lingkar di badan. Sebelum dikasih mandi, jadi kita kasih mandi kain. Karena ada yang mau keluar dari dalam, ada kan yang meninggal sementara operasi. Ini meninggal. Jadi ada kapas ini begitu untuk menahan cairan apakah darah. Jadi kalau cuma di kaki tidak ada cairan, biasa saja. Sebaiknya kasih tebal di pantat. Ini kapas begini kalau dia diurai dulu kan. Biasa orang soal baki. Normal kan Ini kapas bisa di. dokter jasa paling kapas. Karena biasa semua orang-orang center class yang pas tidak menjahit. pakai kaos ini. Nah ini bisa di. Oh dia besar sekali lagi, yang 1000 gram. Ini kan, nah, misalnya orang lipat-lipat di ginang tuh, pakai gitu. Itu kalau orang kerja. Nah intinya kapas ini ditaruh semua. Oh kalau di darah, tapi saya sarankan kasih tebal di pantat. Karena kalau dia semua keluar darah, minimal kapas itu mau baku tahan. Itu kalau saya tekniknya kasih tebal di situ, kalau orang siram minyak wangi. Karena di situ titik bau nanti. Kalau di lain-lain kan tidak ada keluar darah, ya. Ini fungsi kapasnya. Baru disiram dengan minyak wangi atau bumbu-bumbunya. Saya sudah jelaskan tadi kan. Iya. Saya cendana. Ini kalau orang beli di mana nih? Beli? Kemarin. Ustaz Pak Ayu kan? Ayu. Berapa sekarang? 360 wih. Mainnya mahal. Sama tuh. Saya biasa orang meninggal dikasih gratis kan? Tadi meninggal dulu. Kalau masih beli berarti belum meninggal. Ini minyak wangi, cuma ini kasihan. Bekalnya dikasih. Lain-lain ini oke lah, bisa bubuknya halus, bisa di Saya cendana. kapas, bisa juga di air semandi. Ya, sebentar kan menjelaskan mandi. Ini ada lagi, apakah ini Bedak itu, Ustaz. bedak katakanlah taruh. Ini kasar ini yang orang bakar. Ini biasa di air. Kanver ditumbuk. Rayap tertentu akan menjauh cium ini. Ya. Oke, ini dari bekal. Jadi dia kasihan orang
Kalau orang masih hidup bagaya sekali kan, mesti biore. Sinsui. Begitu meninggal kembali ke surya tenggelam. Ini biasa dikasih halus, dikasih cair di Iya, air. di air. Kadang-kadang kalau saudara saya ambil juga tuh di kamar mandi. Kalau ada dalam tuh cairan tambah itu supaya lebih wangi. Nggak apa-apa. Boleh. Atau ada sampo kan, baku campur juga. Karena tujuan orang mau kasih harum. Ini kan cuma standar. Nggak mungkin kan kalau mahal mau jadi mahal ikan kapan? Bisa 1 juta, kan? Boleh dong Ustadz Iya. tambah. Tapi jangan pakai daya, minum surya. Kalau daya kan itu obat kambing kalau sakit perut. Boleh, Ya. boleh. Sampo. Jadi minimal inilah sehingga dia menjadi murah. Hah? Oke? Silakan kalau ada yang bawa pulang ini. Sekarang teman-teman ini digulung manis-manis lah. Gulung lah ke tengah. Gulung ke tengah. Nah ini bajunya kasih yang selesai. Ini. Orang mau kasih Sama-sama ya? Sama-sama. Iya, orang mau kasih tali supaya talinya masuk. Los. Nah. Gagal lah, manis-manis lah tuh bilang. Bagus, kumpul ke tengah. Jangan terlalu kasar-kasar, maksudnya tidak paling gagak sedikit lagi. Mantap tuh. Anggap tuh resolusi. Dengan cara begini kan talinya diisi jadi gampang loh. Kalau tali kan setengah mati. Berapa tali untuk mengikat badan manusia ini? Oke lah, umumnya 5, sebenarnya relatif juga. Kasihan kalau cuma bayi begini kan, mungkin cuma 3. Yang meninggal tinggi besar, orang Libanon tinggi, bisa saja tuh 7. Yang perempuan meninggal besar lagi, ya orang mesti ikat ini, ikat bawah, misalnya 7, 9. Pusat boleh 100 sama jadi mumi dia. Ya? Nah pertama yang diikat adalah kan 1. Baru yang di ujung kaki 2 ya, baru ini dia 3 ya, maaf, baru ini 4, baru mau kancing tuh tangan yang dia ikat ini, jadi 5. Tapi karena ini orang besar, akhirnya orang ikat lagi di bawah sini, jangan sampai petang tak keluar. Ada yang ikat Ustaz, dia pas dia ini ikat di tangan sini lagi. Oh boleh saja, nggak apa-apa itu kalau kasus tertentu kan DP tangan terlalu berat. Tapi biasa ada yang orang ikat begini. Baru ada kaki juga diikat gitu ya. Tapi kalau normal kan tidak, dia diikat dengan kain sudah cukup. Jadi pertama, kepala dan kaki mana gunting tadi? Tidak perlu tali panjang sekali, nanti repot mau buka. Karena kan kepala kaki kan cuma begini. Nah, jadi orang kasih, misalnya ini kaki kan? Itu juga harus ada saling kode tuh orang dengan teman-teman yang kerja. Ini kan kaki. Nah kalau kepala, orang kasih kode, no? Misalnya orang lipat dulu ke atas. Untuk memberikan kode ini kepala, gitu. Misalnya begini, ya bagus begini, atau katakanlah panjang. Nggak usah pakai spidol terus kepala. Jadi dia, yang satu tulis di bawah kaki. Jadi begini dia, untuk menunjukkan ini kepala, Pasal tuh Bu. supaya Ayat bilang begini. tak tukar. Salah Ustaz. Apalagi yang besar ya yang ini, itu tentunya menggunakan tali yang cukup panjang, tuh. Ini besar, maaf yang tukang mau bakso biasa besar itu ini. Laundry Ya, dong. kalau laundry sudah. Timba. Baru apa lagi ini ya? Panggul. Itu lagi yang besar ya. Oke. Ini ya potong sobekin begini kan membantu tuh keluarga tuh. So senang kalau lihat begini. Oh sudah, boleh mandi. So ada yang bikin dari baju. Nah, memang orang mengambil peran itu. Ini tuh. Mar jangan ada orang mati kok untuk bikin begini hari-hari. Mahal kayak kapan Ustaz? Katanya membantu. Nah misalnya ini kan orang so lipat. Itu boleh disimpan kan? Iya boleh. Bonceng di motor kan boleh. Masih ada lemari kan? Ini kan so jadi. Biasanya orang masuk pada kamar, katakanlah orang so kan ada kapas-kapas tadi tuh.
Ini kapas kan sudah taruh, berarti ada tray ini kan, membuka. Anggaplah dia ini kan, sudah di satu paket dikatakanlah begini. Baru ada minyak wangi. Sudah pakai cendana. Sudah. Minyak wangi tadi boleh taruh di kapas, boleh sebentar ya. Sudah orang masuk di kamar, taruh di koi siapa dia. Siap, bajunya siap, tim siap, oke, tim mau kasih mandi, mulai bergerak lagi. Ya? Yang penting sudah baju, so aman itu senang. Nah, ini bagian dari perlengkapan yang penting. Oke, semua semandi ya, silakan diangkat karena sebesar boleh berjalan sendiri. Tidur sih, mau Tidur. praktek. Ah, orang saya contoh deh mandi ya. Praktek mandi. Iya, ada air. Banyak Ustaz. Mana-mana. Ya? Kepala aja Pak Ustaz. Ah, ini ada apa kayak? Pakai begini. Oh, ada bantal kok sana. Boleh kan? Boleh di atas, kita di Pak. atas. Ya. Kita tidur. Tunggu, kenapa bantal? Sudah. Kenapa saya sering sarankan bantal? Kemarin juga tuh jenazah semandi bilang, karena so keras kesian. Jadi kepala kan so keras. Kalau orang begini dia tak gantung begini tuh kepala. Jadi kasih coba bantal, biar tuh bantal nanti cuci, sekring, kan? Karena kalau orang begini, DP kepala tak gantung begini karena so keras. Tapi ini masih lomboy. Teman-teman, memandikan jenazah biasa saja. Ini kan kain semua, tuh. Tutup. Jangan ada kain dibuka. Kecuali tong semari kumpul di tengah lah, ya. Kumpul di tengah, pengertian begitu. Memandikan jenazah sama seperti orang mandi bersih. Menggunakan air bersih, ya. Terus diloyang, ditutup, atau kalau di rumah sakit pakai keran, pakai selang. Ya sama, pertama siramlah bagian kanan 3 kali. Ya, sudah Ada doa-doa. Iya, doa-doa nanti saya kirim PDF-nya. Ya. Oh iya. Nawaitul gusla ala hadal mayit. Misalnya kalau orang pakai bahasa Indonesia, nawaitul gusla, saya niat memandikan ala hadal mayit, atas jenazah laki-laki. Itu hadhil mayita berarti perempuan. Lillahi ta'ala. Ya, baik orang sudah lillahi ta'ala. Misalnya follow orang over kan, siramlah bagian kanan ini. Kanan yang ada DPM lebih ini kan. Ini kanan 1 kali kan, karena cuma 1 follow 1. Kecuali ada selanggan orang ulang lagi orang over follow 2 gitu. 3. Terserah mau baca apa, itu amalan dari guru masing-masing ya. Ya tong seram kanan 3, la ilaha illallah ghufranaka rabbana ya rahman wa ilaikal masir, itu mana-mana saja. Yang penting jangan bercerita lain. Argentina 4-0. Akun dia yang meninggal ini Jerman, ada bahaya. Ulang lagi, ambil air 3 kali di kiri. Siram 1 follow, ulang over. Ada biasa banyak follow kan di over. Baru tengah ini di sini. Tengah 3 kali. Biasa, mohon maaf, ini mulut mulai terbuka. Jadi tadi kan, mohon maaf, tadi kan waktu di kamar itu saya lupa jelaskan, waktu di kamar sebelum dia mengeras dan keluarga atur dulu. DP tangan diatur cepat begini, dia akan keras. Jangan biar tuh. Baru Sama sekali. mulut itu cuma ambil kain, gulung, taruh di bawah leher, baru taruh bantal. Salah dia tutup. Nggak perlu dipaksa ikat, itu dulu. Mata tarik juga biasa, tahan 1 menit, bismillah dia mau tertutup. Kalau tak buka dikit, ulang lagi, bismillah, ulang lagi. Kalau dia 4 kali tak buka, berarti masih hidup. Nah, ketika kasih mandi begini, teman-teman, itu mulai terbuka lagi, kasihan. Itu mata mulai terbuka lagi, mulut mulai terbuka, sehingga potensi kasihan masuk air. Maka orang agak sedikit beradab, kalau orang siram ke siang, orang dia di atas tangan sedikit. 3 kali kan? 3 kali sudah, baru orang kasih miring, siram belakang. Karena dia masih hidup, dia boleh miring sendiri. Nah, pas begini kan? Ini orang siram. Biasa orang mulai jaga lur-lur dia kotoran, tapi ini kan tadi keluarga suka bersih. Orang mulai sapu-sapu, sebentar nanti ada cebok, no? Baru sebelah lagi deh. Siram lagi. Berarti sudah terpenuhi semua syarat kan? Nah, sekarang ambil air sabun.
sabun yang orang selesai cair, tong siram-siram ya, mulailah semua di mana saya tangan seperti mandikan bayi lah, pelan-pelan, tuh tangannya dikasih apa semua, sudah bolak-balik sampai di spool dengan air bersih, tuh. Itu jenazah masih korek telinga berarti bersih. Nah, ada satu proses namanya istinja. Biasanya orang sudah menyiapkan kain atau kapas lah ya. Biasa orang sudah bikin, orang sudah pelihara Pak, tuh jenazah ini, mohon maaf ya, keluarga tidak terlalu urus, sudah pelihara Pak, dari model. Sampai datang begini sudah keluarga tidak tahu, DP baju masih ada, jadi potensi kotorannya banyak, gitu. Ya orang so siapkan kain-kain, misalnya ya, biasa tomong kasih putih. Bisa saja banyak sekali karena kotorannya nggak berhenti. Nah ini cuma saja. Sekarang orang semua istinja, kita melindungi, tetap adabnya tidak boleh menyentuh langsung. Nah istinja ini begini kasihan kadang-kadang. Kita mau ambil kotoran. Nah, ini cara satu ya, kita menggunakan tangan kiri. Berarti boleh kepala sebelah sana. Pindah sini. Supaya kita tidak perlu ke situ. Kagak yang main jawab pindah sendiri. Iya, mantap kalau begitu kan. Ya cara pertama ini kan kain, ya. Ya cara pertama ya cuma kakinya tong begini. Baru ini orang kasih sudah dia memang harus kasih sabun yang balicin sekali supaya orang bisa masuk gitu ya. Orang ambil, no? Dapat rasa kok kalau ada kotoran. Dia orang mau tapalisi begitu ada kotoran. No? Nanti tarik begini kelihatan lah dia. Apakah dia cendol atau gohu? Dia kelihatan. Oh berarti ini jenazah ada kotorannya. Berarti orang akan ekstra kerja. Kau tarik begini kau bersih, aduh tadi sedap. Oh berarti dia nggak terlalu banyak kotoran. Sambil orang tekan dia puru, tekan puru kan? Iya. Tekan sedikit lah, jangan bawa tunis begini. Ya. Seandainya orang, aduh ada kotoran kan dia tetap bak kuning, hitam, nah, sudah orang begini kan? Lalu orang bukan begini kan? Ada kain plastik hitam teman satu begini, nah itu orang buang. Pulang lagi ganti, kainnya kan banyak tuh. Rupanya ini jenazah sudah sedikit spesial dan mungkin salah tangani terlalu lama, kita sudah akan kerja agak ekstra ini. Nah, biasanya orang suka sebegini. Terus sudah kasih balai juga dia. Rupanya jenazah ini kotorannya spesial. Biasa tuh kasih balai begini. Ada set dia balik-balik pun dia menggorok. Nah, ini orang langsung cebok begini, Bu. Orang melihat DP titik sumber dah. Orang cebok langsung kasih. Iya. Pak Ustadz, kalau nang di pra orang semua bersihkan? Itu yang saya jelaskan tadi kan. Boleh toh? Memang dia ada kotoran dari rumah sakit. Iya. Seharusnya keluarga sudah sebersih. Iya, okay. Sehingga orang lain tidak terlalu sulit. Ini masih namanya jenazah, lihat Joko deh baju dong yang ganti. Iya. Itu potensinya ada. Sedangkan orang mau buka saya, orang mulai takut. Siapa yang mau lihat kotoran orang lain? Kan? Soalnya ada emas di situ, ya? Nah itu orang tegang. Tapi kalau dia sebegitu, enak. Sebersih setengah jam, tidak berhenti. Disitulah orang putuskan prop saja. Karena dia terlalu mencair di dalam. Itu di prop. Nah, itu orang prop. Dengan segala resiko, tidak bisa 2 jam tidak berhenti. Ya, kalau banyak makan dia. Ya? Itu orang prop. Gitu. Ada batasnya begitu. Sudah cuci lagi ada air yang wangi-wangi, siram lagi wangi. Terakhir orang kasih wudu itu boleh yang wajib ya, yang wajib saja. Tapi kalau semua tidak apa-apa. Waksilu wujuhakum kan kalau wajib wajah, setelah siram tangan wajah ya. Baru apa lagi? Kedua tangan, siku baru Omsau wirusikum ya, apakah dia pengajian testa atau rosun kepala gitu ya, yang wajib. Baru tapi kalau mau lain-lain silakan, cuma biasa-biasa. Ada orang yang buka tuh mulu,
Kami dibawa kumur sendiri kan. Biasa-biasa aja. Sudah. So bagus kan? So di namanya tutup dia wudhu sudah. Dia sudah dilindungi, jangan lagi ada orang mau apa-apa. Sudah air kelas 1 itu sudah bersih dah. Ambillah kain yang bersih atau handuk. Lalu misalnya ini kain ini atau orang ikuti begini. Baik nak tabukan ya. Tutup begitu buka yang basah, cuma tinis-tinis no. Ini handuknya sudah basah, ambil lagi kain satu, tak itu cabut lagi. Berarti sebersih. Satu kain saya di atas bu, nggak usah ada kain di bawah, karena mau menyulitkan kalau dia tak tahan di kapas. Oke, coba berdiri lagi. Dia sudah bersih kan? Berarti akan dipindah di koi. Nah, tolong dong buka ini. Ini DP koi tong ada orang yang soator. Ya. Semua angkat DP jenazah, no? Tetap di situ, kasih buka begitu. Ya. Ini kapal tuh. Iya, maka kasih tanda dan tadi lipat. Jadi kalau di bagian kepala saya tanda lipat. Kaki nggak usah, kaki supaya tahu mana Sudah kepala. mulai menangis ya. Oke ya. Kan begini koi. Orang angkat posisi kepala. Iya. Gimana ini? Kita tanda-tanda kalau tahu udah Pas macam kepala mana di gitu. situ. Silakan. Itu ditutup. Pas lebih baju. Pas kan? Kita pahaman dulu. Baru kainnya dikunci kakinya untuk kunci kakinya. Misalnya, misalnya ini kiri kan. Saya ini begitu, orang mau kunci kakinya begini. Kan besar juga jenazah. Nah, kan seenak tuh suka kunci begini. Oh, pas. Pas no. Angkat. Batu minum ya. Ya sudah. Iya, nanti atas kan terakhir. Iya. Itu orang mulai mengikat dari bawah dulu. Misalnya tangan kiri masuk semua. Kiri masuk, biar atas jangan dulu ya. Biasa ada orang mau lihat. Iya betul. Oh, iya. Iya, sudah taruh di PKI kan. Kenapa jangan kamu? Cuma ini, bayangkan bu kalau perempuan pokoknya ada kain tambahan ya. Cuma ini kan. Jadi Potensi. musim lima kan. Iya. Ini enggak apa, Pak. Ini masih orang bisa tarik dia. Ini juga masih bisa tarik, kan? Oh, lima kan. Tapi kalau perempuan sangat rentan. Mal, Ustaz, itu yang biasa kalau ini pakai tamu pakai kain ihram yang haji. Boleh. Tambah bagaimana itu? Apa di luar saja? Bisa di luar nanti serta ikan pun dia. Jadi ini kan satu orang tarik begini kan. Atau orang mulai ikan. Misalnya contoh ya. Ini satu putar. Putar, kita putar. Putar. Putar itu. Putar. Kita. Begitu sudah ini ada terekam kan? Ada ini. Iya, ini orang ikan. Lihat ya. Ibu Pak Mito punya kok. Pak Mito PHP. Iya. DP letak apa di kiri? Karena jenazah begini, DP ini di tanah tuh. Jadi dia di kiri sini ya. DP DP simpul. Supaya orang di dalam kubur mau buka, enak. Cuma ini kalau ada orang, satu orang dia kasih begini. Kita bungkus bagus. Iya, kasih bungkusnya. Enggak, karena dia mau buka. Simpul. Kita jadi langsung dikasih simpul semua. Jadi malaikat mau datang, kena kita buka loh. Kalau malaikat mau buka repot. Tapi kapan dong Ustaz? Itu di hidung talinya bagaimana? Iya, tadi ada. Udah jangan masuk ke sini. Masuk tolong. Biasanya bisa kan? Esoknya jahat Bapak. Oke. Ini yang tangan, ini yang sangat harus kuat. Loh? Bagian tangan kan. Tangan. Loh? Mohon maaf ya. Ya, ini kalau kuat ya cuma beginilah. Masuk puncak kan apa? Udah, terakhir kurang. Sorbannya begitu ya.
sorbannya kan kita kita kan begini saja sorbannya ke bawah kan, Cuma taruh saja. baru tutup. Sebentar. Kalau mau tutup terus sudah susah ke malaikat. Buka aja. Sudah, buka aja. Salah punya tabu kah ini? Langsung menjadi pocong. Kasih keluar. Oke, selesai. Jalan keluar. Selesai. Oke. Selesai satu paket. Kiri dia kan kiri. Simpan ulang 6 bulan kemudian pelatihan pakai. Iya, betul. Atau ada kelompok mana mau suka pakai. Iya, pinjam. Pinjam saja.